Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan Miss Tisa di video pendidikan agama Islam. Di video kali ini, Miss Tisa akan menjelaskan materi mengenai rukun iman. Apakah kalian tahu apa pengertian rukun iman? Rukun iman merupakan pilar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ada 6 rukun iman yang perlu diketahui dan diyakini umat muslim. Secara bahasa, iman berarti membenarkan, sementara menurut syariat Islam, iman artinya mengakui secara lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam terkandung di dalam rukun iman. Adapun keenam rukun iman dalam agama Islam tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui rukun iman yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Bagi setiap muslim, wajib mengetahui dan memahami masing-masing dari keenam rukun iman tersebut. Setelah tadi kita membahas mengenai pengertian rukun iman, selanjutnya kita akan mempelajari satu demi satu isi dari rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Sebagai umat muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah adalah sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan, melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Ada 10 malaikat Allah yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama ada Jibril sebagai penyampai wahyu, 2 Mikail sebagai pembawa rezeki, Israfil sebagai peniup trompet sangkakala, Israel sebagai pencabut nyawa, Munkar dan Nakir sebagai penanya di alam kubur, Rokib dan Atid sebagai pencatat amal baik dan amal buruk. Malik adalah sebagai penjaga pintu neraka dan Ridwan penjaga pintu surga. Setelah tadi kita membahas mengenai iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri dari 4 kitab. Keempat kitab tersebut ialah Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang selanjutnya adalah iman kepada Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa nabi dan rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada nabi dan rasul artinya mempercayai segala ajaran baik, lisan maupun tindakan sebagai teladan para nabi dan rasul. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. Lalu, yang keenam atau yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar.
Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan sebelum manusia lahir dan sebelum dunia tercipta. Allah sudah mempunyai ketetapan. Qada tertulis pada kitab Lauh Mahfuz, baik tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan juga kematian. Sementara qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah. Sedangkan berdasarkan istilah, qadar berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa kita pisahkan karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai macam-macam rukun iman. Semoga setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, kalian dapat lebih memahami apa saja macam-macam rukun iman. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran agama Islam kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.